Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan topik asuhan keperawatan trauma dada. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, nanti harapannya setelah pembelajaran kali ini saudara akan mampu memahami konsep tentang asuhan keperawatan trauma dada, meliputi pengertian dari trauma dada, kemudian jenis-jenis trauma dada yang meliputi open pneumotorak, kemudian tension pneumotorak, kemudian play chest dan hematorak. Kemudian lanjut yang terakhir adalah mampu melaksanakan asuhan keperawatan trauma dada. Ya, untuk menghemat waktu kita mulai dari sekarang. Ya, sebelum masuk ke materi kita review kembali tentang anatomi dinding dada ya, kemudian pleura, kemudian tulang-tulang kosta, kemudian apa yang ada nanti di pleura. Yang pertama dinding dada. Dinding dada itu jelas kita ya sudah mengetahui bahwa berisi jantung ya, kemudian paru-paru, kemudian tulang iga, kosta 1 sampai ke kosta ke-12. Kemudian ada lapisan terluar ya, yang membungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Pleura ini berisi paritalis dan visceralis ya. Jika ada hubungan antara udara luar dengan rongga torak, ini nanti akan menyebabkan yang disebut dengan open pneumotorak. Kemudian sebaliknya, jika ada hubungan bronkus dengan pleura dan pleura paritalis utuh, ini bisa menyebabkan tension pneumotorak. Nah, ini tulang pada dada. Kita perhatikan bahwa dari atas tulang kosta 1 sampai kosta ke-12 yang melayang. Kemudian ini adalah anatomi fisiologi tentang rongga dada ya. Rongga dada berisi jantung. Yang pertama trakea dulu, yang bagian atas ya, trakea. Kemudian di situ ada jantung yang berisi pembuluh darah aorta yang paling besar. Kemudian di kiri kanannya itu ada paru kanan dan paru kiri. Kemudian juga ada pembuluh darah pena cava superior dan pena cava inferior. Dan paru itu dilapisi oleh selaput yang disebut dengan visceralis ya. Kemudian ini visceralis yang langsung bersentuhan langsung dengan paru, kemudian pleura paritalis ya, yang langsung berhubungan dengan rongga torak. Dia berdekatan atau bersentuhan dengan bagian rongga torak ya, bagian terluar. Dan di antara kedua lapisan tersebut itu ada rongga pleura atau pleura space yang nanti bisa berisi udara atau bisa berisi cairan, tergantung dari patogenesisnya nanti ya. Kemudian di bagian antara kedua paru itu ada otot yang nanti akan membuat kita mampu untuk bernapas, yaitu otot diafragma ya. Nah, ini diperjelas lagi gambar dari ruang pleura yang dibentuk oleh lapisan terluarnya paritalis dan lapisan terdalamnya visceralis. Dan di antara paru kiri dan paru kanan, kemudian di antara diafragma dan trakea ini yang disebut dengan ruang mediastinum. Dari kiri ke kanan, kemudian dari trakea ke diafragma itu yang disebut dengan ruang mediastinum yang berisi jantung, kemudian yang berisi pembuluh-pembuluh darah
besar tadi, vena cava dan pembuluh darah aorta. Nah, ini tadi penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Mediastinum adalah antara kedua paru terdapat pembuluh darah besar yaitu jantung. Jika mediastinum terdorong ke sisi yang sehat, maka arus balik vena cava akan terganggu. Maksudnya mediastinum ini sewaktu-waktu akibat tekanan udara dia bisa tertekan ya, tertekan atau bergeser mediastinumnya dengan isinya, sehingga pembuluh darah vena nanti akan mendapat tekanan ya, sehingga akibat ada tekanan ini menyebabkan aliran darahnya jadi terhambat. Kemudian jantung ini berdenyut dalam satu kantong. Jika ada luka tusuk di daerah jantung, kemudian bleeding atau perdarahannya ini mengisi perikardium ya, lapisan yang menyelimuti jantung, ini akan menyebabkan ya namanya tamponade jantung. Nah, lanjut kita pengertian trauma dada. Trauma dada ini adalah abnormalitas rangka dada yang disebabkan oleh benturan pada dinding dada yang mengenai tulang rangka dada, kemudian mengenai pleura paru-paru, mengenai diafragma ataupun isi mediastinal, baik oleh benda tajam maupun tumpul yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Jelas saya rasa ya pengertiannya. Kemudian trauma yang mengenai dinding torak yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada organ di dalamnya akibat trauma tumpul atau trauma tajam. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya paling tidak bisa kita golongkan akibat trauma tusuk, kemudian akibat luka tembak, dan akibat benda tumpul ya. Apapun penyebabnya ya, yang menyebabkan semua akibat tusuk dan tembak itu kena dada, ini akan menyebabkan trauma dada. Nah, ini trauma tusuk yang langsung menghujam ke dada ya, ini sangat beresiko terhadap organ yang ada di dalamnya. Nah, ini luka tembak, khas sekali luka tembak ini, dimana lukanya berbentuk ya bulat, berbatas tegas, kemudian ada lubang. Nah, ini trauma tumpul. Nah, ini ada ekimosis, khas sekali ya, akibat benturan menyebabkan adanya perdarahan kapiler-kapiler kecil di permukaan kulit yang menyebabkan bleeding di area interstisial ya, sehingga menimbulkan ekimosis atau lebam bahasa kita, atau memar ya. Nah, ini tergantung dari kekuatannya. Kalau sangat kuat, ini energi akan dapat diteruskan bukan hanya pada kulit ya, tapi di bawah kulitnya isinya apa ya, bisa kosta yang patah nanti, atau sternum atau jantung nanti yang bisa menyebabkan perdarahan juga kalau sangat kuat ya. Nah, ini sama, ini tumpul juga ya. Blunt force chest trauma ini menyebabkan kerusakan organ di dalamnya. Yang pertama, pelindungnya itu setelah kulit tentunya adalah sternum dan kosta, tulang kosta, termasuk di dalamnya nanti kalau energinya berlanjut maka bisa menyebabkan kontusio atau kerusakan pada paru-paru juga. Nah, secara fisiologis tekanan di dada itu pada orang normal ya, rongga pleura itu negatif terhadap tekanan alveolar. Artinya apa? Tekanan alveolar itu lebih tinggi dibanding dengan rongga pleura ya selama siklus pernapasan, sehingga suatu saat nanti kalau ada lubang yang menghubungkan antara tekanan alveolar dengan rongga pleura, maka ya udara akan bergeser dari alveolar ke pleura, sehingga udara bisa terisi di rongga pleura. Secara normal itu tidak boleh terjadi. Kemudian gradien tekanan antara alveoli dengan ruang pleura, tekanan transpulmonarinya adalah hasil dari recoil elastis bawaan paru ya. Nah, kemudian selama